di hari akhir ini. Ayah bunda abang kakak yang hadir pada kajian malam hari ini, sebelum kajian kita mulai, saya mempersilahkan kembali kepada eh, ayah bunda abang kakak untuk dapat mengaktifkan kameranya dan juga menyiapkan alat tulisnya karena sebentar lagi kajian akan kita mulai. Nah, sebelum kajian kita mulai, mari bersama-sama kita buka terlebih dahulu dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelumnya mungkin saya mau sapa-sapa terlebih dahulu Ayah Bunda dan Abang Kakak peserta kajian kita malam hari ini. Nah, ini kayaknya peserta malam hari ini nih udah pernah ikut kajian rutin kita ya semuanya nih. Rutin. Ada Ya, Bunda siap. Siti di Lampung, Bunda Jurmasi, ada juga Oke. Bapak Rozali, ya. Oke, baik. Nah, insya Allah kajian kita malam hari ini spesial dan juga luar biasa temanya karena kita akan membahas tentang rumah tangga. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasanya rumah tangga bukan sekedar tempat kita untuk berteduh, namun juga merupakan salah satu amalan yang luar biasa bagi seorang seorang muslim. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya ketika seorang muslim itu menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agama. Maka di sini kita memerlukan ilmu supaya apa? Supaya separuh agama kita berada pada jalur dan juga jalan yang tepat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan membahas hal tersebut pada kajian kita malam hari ini. Nah, bersama pemateri kita yang mulia yaitu Ustadz Muhammad Ferdi Talenta SAG. Beliau merupakan alumni ilmu Al-Quran dan juga tafsir IAIN Pontianak tahun 2020 serta Saka dari Al-A'raf Mulia. Insya Allah. Saya mau menyapa terlebih dahulu pemateri kita malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz Ferdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bagaimana Nandi, kabar Ustadz? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah siap Ustadz menyampaikan materi pada malam hari ini Ustadz? Masya Allah, tabarakallah. Kalau biasanya saya yang menjadi host pada malam hari ini, diganti nih ayah bunda sekalian oleh rekan saya Ustaz Nandi. Masya Allah, tabarakallah. Siap Ustaz Nandi, siap Insya Allah. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, mari bersama-sama kita simak dan kita dengarkan kajian bersama dengan Ustadz Muhammad Ferdi Talenta SAG dengan tema kajian menggapai keberkahan dalam rumah tangga. Kepada Ustadz Ferdi, waktu dan tepat saya persilahkan. Baik. Syukran jazakallahu khair barakallahu fiq kepada rekan saya Ustadz Nandi. Baik. Apakah kakak bunda sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ina lahum bi ihsani la illa yaumiddin amma ba'd. Segala puji dan puja syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, berkat kasih sayangnya kita pada malam hari ini, apakah bunda sekalian masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir, duduk
mendengarkan kajian yang disampaikan oleh gurunda-gurunda kita rutin setiap malam Ahad. Salawat beserta salam tak lupa juga kita limpah curahkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat pertolongan dakwah beliaulah kita dapat merasakan nikmat iman, nikmat Islam dengan sempurna hingga pada malam hari ini. Abang kakak bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin kami menyampaikan salam takzim, salam penghormatan kepada antum semua dari gurunda kita Ustadz Ihsan Septiadi. Qadarullah, beliau sedang melaksanakan tugas mulia, Masya Allah, mengantar jamaah kita dari Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Nah, menurut info terbaru, apakah kakak bunda sekalian, Ustadz Ihsan Septiadi sekarang sedang berada di Turki, negara Turki. Nah, jadi kebetulan beliau mengampu sesi umroh plus wisata ke Turki, ayah bunda sekalian. Tadi kemarin beliau ada kirim-kirim video, gambar beliau lagi main salju, abang kakak bunda sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Nggak terbayang ya, kita yang di Indonesia gimana rasanya main salju gitu ya, bunda sekalian ya. Alhamdulillah hari ini beliau diberi kesempatan oleh Allah untuk membawa jamaah kita dari Indonesia melaksanakan ibadah umrah plus wisata ke negara Turki. Nah, bagi abang kakak bunda sekalian yang berkeinginan, mempunyai hajat, mempunyai maksud dan tujuan untuk mengunjungi dua kota suci, tanamkan selalu di dalam hati ya bang kakak bunda sekalian kerinduan terhadap Baitullah, kerinduan terhadap Masjidil Haram, kerinduan terhadap Masjidil Nabawi. Insya Allah Allah akan memanggil yang mau. Allah akan memanggil yang mau. Abang kakak bunda sekalian, Allah tidak memanggil yang mampu, Allah memanggil yang mau. Bagaimana caranya? Skenarionya itu berada di luar kuasa kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu memampukan hamba-hambanya yang mau untuk berangkat ke dua kota suci, yaitu Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Semoga kita semua yang berada di sini, bagi yang sudah pernah dapat kembali lagi, bagi yang belum pernah dapat segera pergi bersama dengan keluarganya, beserta dengan ayah, beserta dengan ibu, beserta dengan suami, beserta dengan istrinya. Kita doakan ya, 2025 kita semua berangkat umroh. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Abang kakak bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin, mohon ampun, pada malam hari ini Al Fakir diberi mandat untuk menyampaikan sebuah materi yang sebenarnya belum layak Al Fakir sampaikan. Mengapa belum layak ayah bunda sekalian? Karena saya pribadi belum memasuki usia 5 tahun pernikahan, abang kakak bunda sekalian. Saya baru jalan 4 tahun pernikahan. Akan tetapi diberikan mandat untuk menyampaikan tentang menggapai keberkahan di dalam keluarga. Jadi bagi abang kakak bunda sekalian, ibu-ibu saya, ayah-ayah saya yang mungkin pengalamannya lebih panjang daripada saya, mohon izin, mohon ampun apabila yang Al Fakir sampaikan ini mungkin terasa hambar atau mungkin terasa sok tahu. Akan tetapi izinkanlah Al Fakir menyampaikan dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Al Fakir menyampaikan dari sudut pandangnya pencipta manusia yang harusnya dipakai oleh kita, para makhluknya. Mohon izin abang kakak bunda sekalian, Al Fakir mulai ya kajiannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, abang kakak bunda, berfirman di dalam Quran surah Ar-Rum ayat ke-21. Mungkin boleh dibuka yang bawa mushaf Quran surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya,
Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Abang kakak bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan kupas secara singkat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 ini. Sebenarnya abang kakak bunda sekalian, Quran surah Ar-Rum ayat 21 ini inti sarinya atau pokok pembahasannya, intinya dari Quran surah Ar-Rum ayat 21 ini sering kali kita ucapkan kepada pasutri-pasutri yang baru saja menikah atau akan menikah. Ada yang tahu nggak kira-kira ucapan apa yang paling sering kita sebutkan kepada orang-orang yang baru memasuki dunia pernikahan? Ada yang tahu nggak kira-kira? Pasti tahu semuanya. Ada yang tahu? Boleh komen. Misalnya ada yang menikah nih, kita ucapin apa ke dia? Boleh komen? Iya, boleh hidupkan mikrofonnya. Ada yang tahu? Kita ucapin apa biasanya? Mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah. Iya. Mawaddah warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Warahmah. Seolah-olah ucapan ini sudah menjadi bahasa kekiniannya, sudah menjadi template. Siapapun yang nikah, doanya pasti semoga samawa ya. Semoga samawa ya. Semoga samawa ya. Akan tetapi abang kakak bunda sekalian, mengerti nggak atau paham nggak tentang apa sih sebenarnya makna sakinah itu, makna mawaddah itu, makna warahmah itu? Saya yakin kita semua mungkin ada yang tahu, akan tetapi juga mungkin ada yang bertanya-tanya, apa ya kira-kira ya? Sakinah itu apa? Mawaddah itu apa? Warahmah itu apa? Kenapa tidak pas sutri baru itu kita doain, semoga cepat balik modal ya. Semoga cepat kumpul lagi ya uangnya. Semoga begini ya, semoga karirnya lancar ya, semoga ini ya. Kenapa tidak aspek-aspek realistis ataupun duniawi yang kita doakan kepada para pasutri itu? Kenapa kita harus mendoakan mereka, mengharapkan mereka mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah? Nah, pada malam hari ini Al-Fakir akan berbagi sedikit abang kakak bunda tentang apa sih pengertian sakinah, mawaddah, warahmah secara singkat aja sebelum kita masuk kembali ke pembahasan selanjutnya. Jadi abang kakak bunda sekalian, di dalam Al-Quran surah Ar-Rum itu adalah sumber daripada kalimat sakinah, mawaddah, warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan juga ada kalimat di dalam Quran surah Ar-Rum tersebut, anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nah, jadi kalimat mawaddah dan warahmah itu diambil dari Quran surah Ar-Rum ini ayah bunda sekalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Sakinahnya di mana? Sakinahnya di sebelumnya. Anfusikum aswajan litaskunu ilaiha, itu adalah akar kata daripada kata sakinah abang kakak bunda sekalian. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah itu asal muasalnya dari Quran surah Ar-Rum ayat 21 ini. Nah, coba kita baca terjemahannya yuk. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Nah, kita masuk ke dalam pengertian pertama, pengertian sakinah, abang kakak bunda sekalian. Pengertian sakinah. Jadi sakinah, menurut bahasa, menurut tafsiran kata sakinah itu berarti adalah sebuah kedamaian. Sakinah itu abang kakak bunda sekalian berarti kedamaian, berarti ketentraman, berarti ketenangan, berarti bisa juga kebahagiaan. Dalam sebuah pernikahan,
Pengertian sakinah berarti membina atau membangun sebuah rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan juga selalu berbalut dengan kebahagiaan. Masya Allah, tabarakallah. Siapa nih yang tahu nih pengertian sakinah? Oh, ternyata sakinah itu. Nah, coba kita refleksikan dalam kehidupan berumah tangga kita, ayah bunda, abang kakak sekalian. Tentunya kita, pernikahan, kedamaian itu ataupun ketentraman itu adalah sebuah hal yang mutlak kita butuhkan. Siapa sih yang menikah dengan tujuan pengen ribut aja dengan suami, pengen ribut aja dengan istri, pulang ke rumah yang ada bukan malah menjadi tentram ataupun tenang, pulang ke rumah kita malah jadi mumet. Bagi kita para laki-laki yang seharian bekerja mungkin di luar, pulang ke rumah melihat istri atau ketemu istri, bukannya malah menghadirkan ketenangan, bukannya malah menghadirkan kedamaian, akan tetapi menghadirkan permasalahan baru, menghadirkan kericuhan baru. Nah, makanya di dalam doa kita kepada para pasutri-pasutri baru, semoga dilimpahkan sakinah dalam rumah tangga. Sakinah itu adalah aspek yang paling utama terlebih dahulu, Bapak Kakak Bunda. Aspek apa? Aspek ketenangan, aspek kebahagiaan, aspek kedamaian. Nah, bisa dipahami ya? Sakinah itu, Abang Kakak Bunda, adalah kedamaian, ketenangan, ketentraman di dalam rumah tangga. Mari, abang kakak, mungkin ayah bunda sekalian, refleksi kehidupan rumah tangganya. Kira-kira rumah tanggaku ini sudah kujadikan rumah tangga yang penuh kedamaian belum? Sudah kujadikan rumah tangga yang penuh ketentraman belum? Sudah kujadikan rumah tangga yang penuh kebahagiaan belum? Kalau belum, mari bersama-sama kita perbaiki ya bang kakak ayah bunda sekalian. Kita hadirkan kembali ketenangan di dalam rumah tangga, kebahagiaan di dalam rumah tangga, kedamaian di dalam rumah tangga. Ada cerita riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berhalwat di dalam gua, di dalam gua Hira. Ketika pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendapatkan firman Allah, Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apakah kakak bunda sekalian, ketika Rasulullah itu mendapatkan wahyu Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan dalam riwayat itu gemeteran ayah bunda sekalian. Rasulullah itu ketakutan, merasakan sesuatu yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Saat itu beliau berjalan pulang dari Gua Hira, sampailah ke rumahnya, ke rumah beliau bersama dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah mengatakan apa kepada Sayyidatina Khadijah? Tolong selimuti aku, kata Rasulullah SAW. Diselimutilah Rasulullah oleh Sayyidatina Khadijah. Di dalam riwayat tersebut Rasulullah mengatakan bahwa ketika memandang atau melihat wajahnya istrinya Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan 50% daripada permasalahan beliau atau kegundahan hati beliau itu hilang ayah bunda sekalian. Bayangkan, Rasulullah ketika memandang istrinya yang ketika saat itu 100% lagi kaget, 100% lagi takut, ketika memandang istrinya, hanya memandang istrinya ayah bunda sekalian, kegundahannya, permasalahannya hilang 50%-nya. Artinya apa? Hanya memandang wajah istrinya, Allah hadirkan kedamaian, Allah hadirkan ketenangan, Allah hadirkan ketentraman kepada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang kita sebut dengan sakinah abang kakak ayah bunda sekalian. Ketenangan di dalam rumah tangga, kedamaian di dalam rumah tangga. Bagi kita para laki-laki, tidak ada obat yang paling mujarab ketika pulang ke rumah biasanya ngelihat anak istri lagi baik-baik aja tuh. Nah, kita panjang pembahasannya abang kakak bunda. Tapi itu aspek pertama dari samawa, yaitu sakinah. Sakinah itu kedamaian, ketentraman, ketenangan di dalam rumah tangga. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, mawaddah.
Mawaddah. Mawaddah ini apa kakak ibunda sekalian? Di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 tadi disebutkan secara khusus ya. Mawaddah warahmah. Mawaddah ini disandingkan dengan kata warahmah. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih sebenarnya mawaddah itu, Ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Jadi mawaddah itu apa kakak ibunda sekalian? Menurut bahasa, itu pengertiannya adalah cinta. Nah, cinta atau pengharapan. Dalam sebuah pernikahan, cinta adalah hal yang penting dan harus selalu ada di dalam pernikahan. Di dalam sebuah pernikahan, rasanya sulit kita membayangkan abang kakak bunda sekalian apabila pernikahan itu tidak dilandaskan oleh rasa cinta kita antara kita kepada istri kita ataupun istri kita kepada kita. Mawaddah itu sendiri disebutkan juga abang kakak bunda sekalian adalah cinta yang lebih dalam. Maksudnya cinta lebih dalam seperti apa, Ustaz? Mawaddah itu adalah mencintai baik di kala senang maupun sedih. Mudah sekali abang kakak ayah bunda sekalian untuk mencintai pasangan kita ketika dia sedang ganteng-gantengnya, sedang kaya-kayanya, sedang naik-naiknya pangkat dan jabatannya. Mudah sekali untuk mencintai suami kita. Begitu juga sebaliknya, mudah sekali untuk mencintai istri kita ketika dia lagi cantik-cantiknya, ya, lagi bagus-bagusnya, ya, lagi sayang-sayangnya kepada kita, maka hal itu merupakan sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan. Akan tetapi berapa banyak daripada kita, pasangan suami istri baik yang sudah lama berumah tangga ataupun baru berumah tangga, yang bisa tetap mencintai masing-masing nggak bisa nih. pasangannya baik ketika senang maupun sedih. Tidak banyak abang kakak ayah bunda sekalian. Saya teringat, mumpung orangnya ada di Zoom, saya teringat kisah Bunda Sri Wahyuni ketika merawat suaminya ya, ibunda ya, yang sakit stroke. Masya Allah, tabarakallah. Beliau, ya, bagaimana kabarnya ayah, ibu? Boleh dihidupkan speakernya? Alhamdulillah sehat selalu, Ustadz. Sudah sehat ya bunda ya? Sudah jauh perubahannya bunda? Nah, ini alhamdulillah sehat tuh, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Semoga panjenengan sehat selalu, dilancarkan usahanya, disehatkan tubuhnya, sehat seperti sedia kala ya ayah ya. Kita selalu Amin. mendoakan ya, satu Indonesia mendoakan suami Ibunda Sri Wahyuni ya. Amin, Sehat amin. selalu ya Bapak ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jazakallah, Ustadz. Masya Allah. Nah, abang kakak ayah bunda sekalian, itulah merupakan pengertian mawaddah yang paling dalam abang kakak ayah bunda sekalian. Mencintai pasangan kita dikala senang maupun sedih. Hari ini kita dikasih contoh ya, Masya Allah tabarakallah, diberikan kasus langsung nih oleh ibunda kita, ibunda Sri Wahyuni yang setia. Allah berikan kemampuan untuk terus merawat suaminya yang saat ini masih dalam keadaan kurang fit. Nah, ini merupakan pengertian mawaddah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Quran surah Ar-Rum tersebut. Mudah sekali abang kakak ayah bunda untuk mencintai pasangan kita ketika sedang cantik-cantiknya, sedang kaya-kayanya, sedang naik-naiknya jabatannya, mudah sekali. Akan tetapi berapa banyak daripada kita yang bisa setia merawat suami kita, merawat istri kita saat mereka sedang terkena ujian atau cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengertian cinta atau mawaddah itu. Ketika kita mendoakan pasangan suami istri itu, kita melihat ada sedikit fakta ya abang kakak bunda sekalian. Ini saya izin share. Fakta di tahun 2024. Jadi ketika tahun 2024, saya kebetulan Allah izinkan sering bersilaturahim ke pengadilan agama di Kota Pontianak, abang kakak bunda sekalian. Sepintas kantor pengadilan agama
di kota saya, sepintas dari luar itu sepi kelihatannya. Tapi ketika saya masuk ke dalam, la haula wala quwata illa billah, dalam sehari itu bisa puluhan hakim itu memutuskan perkara cerai. Apakah kakak bunda sekalian? Perkara cerai itu banyak sekali di pengadilan agama ternyata. Dan mirisnya lagi, apakah kakak bunda sekalian, perkara cerai itu dilakukan oleh pasangan suami istri yang usianya seusia-usia saya, usia 30 tahun ke bawah. Banyak sekali anak-anak kita, apakah kakak bunda sekalian, yang menikah muda ya, pada akhirnya cerai, memutuskan cerai, memutuskan cerai. Banyak sekali kasusnya ayah bunda sekalian. Saya survei lagi, apa penyebab paling besar kasus perceraian di kota Pontianak, di khususnya di tempat saya. Ternyata nomor satu itu adalah perkara ekonomi. Perkara ekonomi. Si perempuan merasa suaminya tidak bisa menafkahi materi secara cukup, atau ada ketidakpuasan ya secara ekonomi di antara pasangannya. Padahal suaminya ataupun istrinya itu adalah usia-usia produktif, usia yang rasanya tidak mungkin tidak bisa bekerja atau dapat pekerjaan gitu. Tapi kasus perceraian nomor satu di kota Pontianak itu, apakah bunda sekalian, ternyata penyebabnya gara-gara ekonomi. Lalu yang kedua baru masuk ke ranah KDRT. Banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, ayah bunda kakak sekalian, yang nikah muda ketika bisa belum masih labil ya dalam mengelola emosinya, lantas melaksanakan KDRT. Itu banyak, itu kasus nomor 2. Kasus nomor 3 itu seingat ada yang banyak kasusnya abang kakak bunda sekalian. Ada yang kasus perselingkuhan, selingkuh, suaminya selingkuh atau istrinya selingkuh, itu banyak. Ada yang kasusnya ada juga yang kasus sudah tidak ada rasa cinta lagi. Itu biasanya pasangan-pasangan yang usia perkawinannya sudah lanjut. Ditanya kenapa bisa Bapak Ibu? Sudah tidak ada rasa cinta lagi Pak kepada istri saya atau kepada suami saya. Banyak sekali kasus-kasusnya abang kakak bunda kalau kita mau pergi ke pengadilan agama tersebut. Nah, kembali ke topik permasalahan tadi, masalah cinta. Bayangkan, kita ambil contoh, ini mohon izin, misalnya suaminya sedang sakit atau istrinya sedang sakit, tidak bisa, suaminya sakit, tidak bisa ataupun tidak bisa untuk misalnya mencari nafkah. Bayangkan kalau seandainya kasus-kasusnya itu anak-anak muda yang masih usia produktif semuanya, masih bisa kerja dua-duanya. Hanya karena masalah ekonomi yang tidak jelas ya, maksudnya standarnya ataupun niat awal perkawinan mereka, cintanya seperti apa, sehingga tadi memudahkan mereka untuk bercerai, kasus ekonomi, kasus KDRT, kasus perselingkuhan, itu banyak sekali abang kakak bunda di pengadilan agama. Dan rata-rata pasutri yang bercerai itu usia 30 tahun ke bawah banyak tuh, atau usia rentang 30-an ke bawah. Nauzubillah min zalik. Saya merasa malu waktu datang ke pengadilan agama tuh abang kakak bunda sekalian. Apa ya? Bukan gadis ya. Perempuan-perempuan muda yang kita tak pernah sangka bahwa ternyata beliau ini sudah menyandang status janda, keluar dari pengadilan agama ini sudah jadi janda rupanya mereka yang muda-muda ini. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu karena salah satunya mungkin tidak dilandasi oleh cinta yang benar, seperti kita sudah sampaikan tadi abang kakak bunda sekalian. Mawaddah yang benar. Bagaimana bisa kita sampai ke derajat mencintai ketika senang maupun susah, ketika susah sedikit aja kita sudah menyerah gitu. Nah, itu sedikit sedikit cerita real kasus perceraian yang ada di kota Pontianak. Jadi mawaddah itu abang kakak bunda sekalian adalah cinta ataupun harapan kita kepada pasangan kita. Ya, cinta bahkan lebih dalam disebutkan oleh para ulama, cinta yang selalu menyertai ketika senang maupun susah. Itulah pengertian mawaddah. Masya Allah, tabarakallah.
Nah, kita lanjutkan. Setelah mawaddah tadi, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kalimat mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah, cinta tidak bersyarat. Benar sekali Bunda Sri Wayuni. Saya sangat tidak apa ya, sangat tidak membayangkan gitu ya. Di usia pernikahan yang masih muda ini, harapan kami pasutri-pasutri muda ini ya pasti bisa terus bersama ya Bunda Sri Wahyuni ya, dalam suka maupun duka, bisa pernikahan 10 tahun, 3, bahkan sampai maut memisahkan. Karena naudzubillah sekali Bunda Sri Wahyuni, saya shock dan kaget banget gitu ketika ke pengadilan agama usia 30 itu paling banyak kasus perceraiannya. Tidak keluar dari ruangan itu tuh kayak ada rasa penyakit, ya Allah gitu, gimana ya rumah tanggaku ya gitu kan, gimana ya rumah tanggaku ya. Makanya selalu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada niat kita menikah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga selalu rumah tangga saya, amin amin ya rabbal alamin. Itu tadi mawaddah ya. Mawaddah seperti yang disebutkan adalah cinta yang tak bersyarat, itu juga betul, cinta yang selalu hadir ketika suka maupun duka. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah, kita lanjutkan ke pengertian selanjutnya, yaitu warahmah. Warahmah ini seperti yang ada juga dalam kalimat basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmah ini memiliki kata dasar rahmah. Rahmah itu artinya kurang lebih kasih sayang. Dan dari kata wa di sini hanya sebagai kata sambung, yang maknanya dan warahmah ini adalah hasil akhir dari sakinah dan mawaddah, yaitu kasih sayang. Ketika di dalam rumah tangga itu abang kakak bunda sekalian, sudah hadir sakinah ataupun ketenangan, sudah hadir mawaddah, cinta yang tak bersyarat, maka warahmah ini adalah muara ataupun akhir daripada kedua hal yang ada di depan, kasih sayang. Ada yang mengatakan bahwa ar-rahmah ini bagi orang yang sudah tua, sedangkan mawaddah ini bagi orang yang masih muda. Implementasi dari mawaddah warahmah ini adalah sikap saling menjaga, saling melengkapi, saling membantu hak dan kewajiban masing-masing, antara lain memberikan nafkah bagi pasangan kita. Warahmah ini abang kakak bunda sekalian adalah kasih sayang. Ketika kita sudah sampai kepada taraf kasih sayang, maka cinta itu sudah benar-benar tiada lagi memiliki syarat. Kita ambil contoh abang kakak bunda sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ini kita ambil contoh kasus rahmah atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, sesungguhnya aku sendiri, kata Rasulullah, kurang lebih, aku sendiri masuk ke dalam surga itu bukan karena amalku, bukan karena sholatku, bukan karena sedekahku, bukan karena puasaku, bukan karena haji dan umrahku, bukan karena zakatku. Akan tetapi, wahai para sahabatku, aku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu murni karena kasih sayangnya. Bayangkan apa kakak bunda sekalian, sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah masukkan ke dalam surga bukan karena puasanya, bukan karena zakatnya, bukan karena puasanya, bukan karena haji dan umrahnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala murni memasukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam surga itu karena kasih sayangnya, semata-mata karena Allah sayang aja gitu. Artinya apa? Apa gunanya salat kita? Apa gunanya puasa kita? Apa gunanya zakat kita? Ternyata Allah sendiri tidak memandang semua itu, apakah kakak bunda sekalian. Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang hamba ke dalam surganya itu murni karena pada kasih sayangnya itu sendiri. Akan tetapi jangan dipelintir bahasanya. Oh, berarti kita tidak perlu sholat lagi ya Ustadz ya. Tidak perlu sedekah lagi ya Ustadz ya. Tidak perlu puasa lagi ya Ustadz ya. Bukan.
Amal-amal itu, amal-amal itu kita lakukan sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa sih maknanya? Takwa itu menjalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itu sudah merupakan syarat mutlak kita sebagai seorang hamba, melaksanakan ketakwaan. Apa yang diperintahkan Allah, kita laksanakan. Apa yang dilarang sama Allah, jangan kita laksanakan. Perkara Allah memasukkan kita ke dalam surga maupun neraka, itu murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih seperti itu, Abang Kakak Bunda sekalian. Jadi di dalam rumah tangga, itu pun di dalam rumah tangga, muaranya yaitu rahmah. Ketika kita tiada lagi memberi tanpa, ketika kita tiada lagi memberi dengan menimbang-nimbang. Ketika kita tiada lagi menyayangi tanpa embel-embel. Ketika kita tiada lagi berkeluarga ya, tanpa ada timbal balik. Ada satu fenomena menarik, Abang Kakak Bunda sekalian, fenomena zaman sekarang juga. Ada fenomena yang menarik. Banyak sekarang pasangan-pasangan muda di luar sana itu menikah, Abang Kakak Bunda, ini boleh percaya nggak percaya. Sebelum mereka menikah, mereka itu menandatangani perjanjian-perjanjian di notaris. Bayangin. Jadi ada pasangan-pasangan muda yang mau menikah nih, Abang Kakak Bunda sekalian nih. Sebelum mereka menikah, mereka bikin surat kesepemahaman, surat kesepakatan yang ditandatangani oleh notaris. Dan bisa ditebak, kalau surat-surat di notaris itu pasti nggak jauh dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Seputaran harta, seputaran pembagian waris, seputar hak asuh anak seandainya berpisah, seputaran perkara gaji dan lain sebagainya. Itu semua sekarang, Abang Kakak Bunda sekalian, saking kedua belah pihak tidak mau kecolongan gitu ya. Sebelum menikah, mereka pergi ke notaris untuk menandatangani nota kesepemahaman. Bayangkan, pernikahan tiada lagi sakral gitu ya. Pernikahan sekarang sudah berlandaskan materi semua. Sudah tidak ada lagi pernikahan yang memang benar-benar dalam tanda kutip mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Banyak sekali, Abang Kakak Bunda sekalian, ketika menikah dan bercerai, mereka merasa nggak rugi gitu loh. Karena hartanya sudah diatur dalam surat notaris tersebut. Oh, bagian istrinya sekian. Oh, bagian suaminya sekian. Oh, hak asuh anak sekian. Oh, kewajiban bapaknya membiayai anaknya sekian, sekian, sekian. Jadi pernikahan itu kayak ajang nyari duit aja gitu. Padahal kita tadi seperti sudah bahas di awal, yang paling penting daripada pernikahan itu sakinah mawaddah warahmahnya, Bang Kakak Bunda sekalian. Yang apa tadi pertama? Sakinah, yaitu kedamaian atau ketentraman. Yang kedua, mawaddah itu adalah cinta. Cinta yang hakiki. Yang ketiga, warahmah, yaitu kasih sayang. Muaranya adalah kasih sayang. Kita bisa ambil contoh lagi. Kasus berkasih sayang. Contoh pengabdian seorang istri ya kepada suami. Kita ambil contoh Bunda Asiyah namanya. Bunda Asiyah ini adalah salah satu wanita yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai empat wanita penghulu surga. Siapa Bunda Asiyah ini? Bunda Asiyah ini adalah istrinya daripada Raja Fir'aun laknatullah alaih. Ada yang tahu Raja Fir'aun? Iya, bayangkan ayah bunda sekalian, seorang raja yang dilaknat dunia akhirat mempunyai istri seorang penghulu surga. Disebutkan oleh Rasulullah SAW itu ada 4 kalau nggak salah. Yang pertama itu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Yang kedua itu Siti Maryam. Yang ketiga itu Siti Fatimah. Dan yang keempat Asiyah.
Siapa Asiyah ini? Asiyah ini adalah istrinya Fir'aun, bapak angkatnya Nabiullah Musa. Jadi Siti Asiyah ini adalah ibu angkatnya Nabi Musa, seorang perempuan yang menyelamatkan Nabi Musa riwayatnya ketika dihanyutkan di atas Sungai Nil. Ini sosok yang menyelamatkan Nabi Musa. Kenapa bisa seorang Siti Asiyah yang mempunyai suami seorang Fir'aun itu merupakan seorang perempuan penghulu surga atau sebaik-baiknya wanita yang ada di surga? Semata-mata karena ketaatan dan kasih sayangnya, ketaatannya kepada suaminya Fir'aun laknatullah alaih. Singkat cerita, apakah bunda sekalian, bahkan di akhir hayatnya ketika Siti Asiyah tidak lagi tidak ingin mengakui bahwa Fir'aun ini adalah seorang Tuhan, bahkan di akhir hayatnya pun dia tetap memegang tauhid dan wafat dibunuh bahasanya oleh suaminya sendiri. Bayangkan. Zaman sekarang kalau kita bahas KDRT, ada nggak kira-kira perempuan yang sampai rela disiksa gitu sama suaminya? Nggak ada, saya rasa ya. Nggak ada gitu. Zaman sekarang perempuan ya konflik sama suaminya sedikit, cekcok sama suaminya sedikit, banyak yang kembali ngadu ke ibu bapaknya. Kita tidak membenarkan perilaku KDRT ya, ayah bunda sekalian ya. Cuman luar biasa gitu. Ibunda Siti Asiyah tetap memegang kedudukannya sebagai seorang istri dari Fir'aun laknatullah alaih. Bahkan wafatnya pun dibunuh oleh suaminya sendiri gara-gara tidak ingin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bahas KDRT, ini KDRT tingkat dewa berarti. Tingkat luar biasa berarti sampai dibunuh sendiri sama suaminya. Nah, apakah bunda sekalian, di dalam sebuah pernikahan kita tentu berharap bahwa pernikahan kita ini bukan hanya langgeng di dunia, tapi langgeng juga sampai ke akhirat. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki yang meninggal dalam keadaan bujang itu sebenarnya kurang dianjurkan. Artinya saking besar keutamaan dari pernikahan itu sendiri, bahkan seorang suami atau seorang laki-laki itu tidak dianjurkan untuk wafat dalam keadaan bujang. Ada berbagai riwayat yang menyebutkan permasalahan itu. Nah, tentunya kita berharap bahwa pernikahan kita ini adalah pernikahan yang langgeng ya, dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam sebuah perjalanan hidup tentunya tidak semudah dan semulus yang dicita-citakan atau diharapkan. Makanya penting sekali abang kakak ayah bunda sekalian untuk kita memahami tentang apa sih sebenarnya makna sakinah mawaddah warahmah. Banyak daripada kita menyebutkan sakinah mawaddah warahmah ini hanya sekedar selewat doa aja. Semoga samawa ya. Semoga samawa ya. Apalagi kalau ngundangnya lewat chat, di chat atau di grup gitu. Terus kita nggak bisa datang. Mohon maaf ya, belum bisa hadir. Semoga samawa. Akan tetapi kita pribadi belum mengetahui tentang apa sih makna atau predikat daripada sakinah mawaddah warahmah. Harapannya abang kakak bunda sekalian, bagi antum semua yang pernikahannya sudah sudah berusia lama, ataupun bagi yang baru merintis pernikahan seperti saya, harapannya sakinah mawaddah warahmah ini selalu Allah hadirkan di dalam rumah tangga kita. Karena abang kakak bunda sekalian, pernikahan ini adalah ibadah yang paling lama kita lakukan. Solat, sepanjang-panjangnya solat, tidak mungkin lebih daripada setengah jam kita lakukan. Pernikahan ini abang kakak bunda sekalian, dari mulai akad, ijab kabul,
itu tidak akan berakhir sampai kapanpun seandainya tidak ada akad pemutusnya atau akad atau talak cerainya, tidak ada pemutusnya. Belum lagi di dalam pernikahan seandainya kita memiliki keturunan ya, memiliki anak. Anak itu merupakan investasi terbesar yang dimiliki oleh seorang bapak dan ibu. Investasi apa? Investasi amal soleh, abang kakak bunda sekalian. Seperti yang disebutkan Rasulullah SAW, ada 3 amalan yang tidak akan putus ketika seseorang itu wafat. Yang pertama sodakoh jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jangan dipikir 3 komponen ini berbeda atau berdiri sendiri. Oh, amal jariah beda sama ilmu yang bermanfaat. Oh, ilmu yang bermanfaat beda sama yang anak yang soleh yang mendoakan kita. Jangan dipikir 3 hal ini merupakan 3 hal yang berbeda, Bapak Kakak Bunda sekalian. Allah Subhanahu wa taala itu selalu ingin memberikan keberkahan kepada umatnya. Bayangkan, seandainya Abang Kakak Ayah Bunda sekalian punya anak soleh yang mendoakan orang tuanya, berarti sudah dapat 1. Oke, sudah dapat yang nomor 3, betul? Lalu Abang Kakak Ayah Bunda sekalian ini misalnya guru ngaji misalnya. Guru ngaji yang sebelumnya yang diajarkan ngaji yang ngajarin ngajinya tuh bapak mamanya. Lalu dia ngajarin lagi ngaji ke orang lain. Kira-kira dapat gak tuh pahala bapak sama mamanya tuh? Dapat kan? Betul, dapat kan? Bahkan makanya banyak ulama kita mengatakan anak itu, abang kakak bunda sekalian, kalau punya anak kecil itu jangan tok-tokan belajarnya itu diberikan kepada gurunya. Oh, yang penting aku ngajiin aja sama guru ngaji, biar nanti dia ngaji sama gurunya. Sayang, kenapa? Karena pahala ilmunya itu diborong semua sama guru ngaji. Minimal kita itu ngajarin anak kita itu Al-Fatihah atau alif bata itu minimal belajar sama kita dah. Nah, bagi yang mungkin baru punya anak atau punya anak kecil atau punya cucu mungkin ya, minimal alif batanya itu belajar sama kita. Minimal belajar alif batanya sama kita. Belajar Al-Fatihahnya itu minimal sama kita. Belajar 3 kulnya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, minimal sama kita. Supaya apa? Supaya entar kalau dia sholat atau dia jadi guru ngaji, pahalanya itu tetap ngalir sama kita, ilmu yang bermanfaat. Bisa dipahami ya? Udah dapat yang kedua. Lalu yang ketiga, sodakoh jariyah. Berapa banyak abang kakak ayah bunda sekalian, anak-anak kita ya, atau umur-umuran ayah bunda sekalian ya, saya yakin pasti pernah berinfak, bersodakoh, diniatkan untuk kedua orang tuanya. Pasti pernah nggak tuh? Pernah nggak? Infak, sodakoh, atau apapun itulah. Bikin selamatan, yasinan, kirim doa untuk ibu bapaknya. Pernah nggak dilakukan? Pasti saya yakin pernah. Baik orang tuanya sudah wafat ataupun orang tuanya masih ada. Nah, jadi hadis Rasulullah SAW yang mengatakan 3 amal yang tidak akan putus, sodakoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan, itu semua abang kakak bunda sekalian bisa diborong oleh anak-anak kita. Dan dari mana kita mendapatkan anak? Tentunya dari pernikahan. Jadi anak itu abang kakak bunda sekalian merupakan investasi terbesar dari orang tuanya. Jangan anak itu kita jadikan hanya sebagai orang yang ahlut dunia ya. Mungkin kerjanya mentereng, gajinya besar, kerja di perusahaan besar, tapi nggak pernah mendoakan orang tuanya. Nggak pernah ngajar ilmu yang bermanfaat. Nggak pernah mensodakohkan orang tuanya, boro-boro. Itu semua gara-gara apa? Bisa jadi muaranya gara-gara kita juga. Kecilnya nggak kita ajarin. Gitu. Nah, jadi bagi ayah bunda sekalian yang mungkin masih punya anak kecil ataupun punya cucu di rumah, mari kita didik sejak sekarang ayah bunda sekalian.
Anggap bahwa anak cucu keturunan kita itu merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan amanah, itu tidak semerta-merta hanya turun kewajiban. Oh, kewajiban kamu mendidik anak, menyekolahkan anak, bla 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 dan sebagainya. Allah juga menurunkan haknya kepada kita. Hak seorang orang tua atas anak itu apa? Hak orang tua itu untuk didoakan oleh anak kedua orang tuanya, kedua anaknya. Hak orang tua itu untuk di uh, disayang oleh anaknya. Haknya orang tua itu untuk anaknya itu berbakti kepada orang tuanya. Itu merupakan haknya orang tua, Bapak Kakak Bunda sekalian. Nah, akan tetapi jangan kita menuntut hak apabila kita tidak melaksanakan kewajiban itu sendiri. Mendidik anak, ya, memberi anak makanan-makanan yang halal dan lain sebagainya, itu semua merupakan tanggung jawab kita selaku orang tua. Akan tetapi jangan khawatir, hak kita selaku orang tua juga akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak tersebut akan menjadi aset terbesar kita, Abang Kakak Bunda sekalian, fit dunia wal akhirah. Ketika kita wafat, maka anak-anak tersebutlah, hasil-hasil pernikahan kita itulah yang akan membawakan keberkahan dalam hidup kita fit dunia wal akhirah. Masya Allah, tabarakallah. Bisa difahami? Dapat sesuatu pada malam hari ini ya Bunda sekalian? Assalamualaikum, dapat sesuatu pada malam hari ini? Dapat Ustadz. Banyak Ustaz, banyak. Jadi sedikit kita review ya Bunda sekalian ya. Bahwa sakinah itu tadi pertama adalah apa? Ketenangan, kedamaian, ketentraman. Segala aspek yang menenteramkan hidup kita di dalam pernikahan itu adalah sakinah. Yang kedua, mawaddah itu apa tadi Bunda sekalian? Cinta. Cinta. Cinta yang membawa pernikahan kita itu selalu hadir dalam suka maupun duka. Itu mawaddah. Dan yang ketiga yaitu tadi warahmah. Apa itu warahmah Bunda sekalian? Kasih sayang. Kasih sayang. Oh, kasih sayang. Kasih sayang, lebih tepatnya kasih sayang. Seperti Allah Subhanahu wa taala ketika udah sayang sama hambanya, maka surga yang luasnya, langit dan bumi, itu pasti akan diberikan kepada kita. Dosa-dosa kita yang menggunung pasti akan diampuni oleh Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam pernikahan. Ketika kasih sayang itu sudah hadir, maka segala macam perbedaan, segala macam masalah, semuanya akan dibalut oleh bingkai kasih sayang antara satu sama lain. Semoga rumah tangga Abang Kakak Bunda sekalian selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum menikah, semoga Allah dekatkan jodohnya. Bagi yang baru menikah, semoga Allah langgengkan pernikahannya. Dan bagi yang sudah lama menikah, semoga pernikahannya tercatat sebagai amal soleh yang tiada terputusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja Abang Kakak Bunda sekalian, kajian kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan kata ataupun penyampaian pada malam hari ini. Harapannya tidak mengurangi rasa takzim dan rasa hormat saya kepada Abang Kakak Bunda sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Kita akhiri ya, mohon izin ya Abang Kakak Bunda sekalian ya, kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup juga dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Insyaallah, tabarakallah. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Ferdi yang telah menyampaikan materi tentang menggapai keberkahan dalam rumah tangga yang insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kita semua, baik kepada yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, insya Allah. Baik, sedikit saya akan mengulang kesimpulan daripada kajian kita malam hari ini yang mungkin tadi sudah sedikit disampaikan oleh Ustadz Ferdi, bahwasanya pernikahan itu harus memiliki 3 hal. Yang pertama itu sakinah, mawadah, dan juga warahmah. Sakinah itu ialah ketenangan dan juga ketentraman. Lalu yang kedua itu ada mawadah, yaitu cinta. Dan ketika di dalam pernikahan kita itu sudah dihiasi dengan sakinah dan mawadah, maka muara ataupun hasil dari pernikahan kita adalah warahmah, yaitu timbulnya rasa kasih sayang di antara
suami dan istri dalam rumah tangga tersebut. Itu tadi kesimpulan dari kajian kita pada malam hari ini. Baik, untuk kajian kita malam hari ini alhamdulillah sudah selesai. Mungkin selanjutnya kita akan lanjut kepada sesi tanya jawab. Mungkin dari beberapa Bunda ada yang mau bertanya. Saya buka untuk 2 orang penanya saja pada malam hari ini. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Oh, ini ada yang mengangkat tangan dari Roysyah, Bunda Roysyah. Roysyah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar seperti Ustadz sebutkan bahwa kalimat sakinah, mawadah, warahmah itu mudah sekali kita ucapkan. Tapi kenyataan kita lihat dalam kehidupan itu sulit untuk dilaksanakan. Dan pengalaman-pengalaman yang Ustadz ceritakan itu di mana saja itu sama sebenarnya. Dengan berbagai alasan orang bercerai, apakah pasangan muda atau kadang-kadang pasangan sudah lebih lanjut. Tapi tadi saya tertarik sedikit Ustadz, karena ini ada tanya jawab ya. Biasanya kesetiaan itu memang lebih banyak dimiliki oleh wanita. Ketika suaminya sakit, seperti ibu yang Ustadz ceritakan tadi, dia bersusah payah atau dengan penuh kasih sayang mengurus istrinya. Tapi kadang-kadang kalau orang laki itu susah sekali. Kalau sudah tidak seperti apa yang dia inginkan, mungkin sehat pun bisa ditinggal. Jadi apalagi sakit, dengan alasan sakit dia ada mengurus. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, karena namanya Ustadz ya orang laki, kira-kira orang laki seorang laki-laki itu kenapa lebih cepat melupakan kebaikan ketimbang menghargai kebaikan? Itu karena kan Ustadz orang laki ya. Barangkali sebagian kecil ada yang diketahuinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Roysyah. Dari mana asalnya Bunda? Dari Aceh. Baru pertama ikut kajian atau bagaimana Bunda? Kayaknya baru jumpa kita ya. Ya, tapi kalau dengan Ustadz Ihsan sering, dengan yang ibu-ibu juga sering. Masya Allah, tabarakallah. Bunda Roysyah. Sebelumnya pertanyaannya ini sangat sensitif ya sebenarnya Bunda ya. Kenapa laki-laki itu begini dan begitu sebenarnya? Saya pribadi Bunda Roysyah sebenarnya tidak dalam kapasitas yang mengkomentari hal-hal subjektif seperti itu. Subjektif artinya gini, itu kan hal yang kalau kita salah jawabnya atau salah responnya bisa menimbulkan banyak spekulasi ke depan. Artinya gini, bisa jadi kalau pertanyaan jawaban saya tidak sesuai dengan yang Bunda Roysyah inginkan, maka Bunda Roysyah akan merasa satu dan lain hal. Namun kalau seandainya Bunda Roysyah mengizinkan saya untuk menjawab dari perspektif Rasulullah, junjungan kita, suri tauladan kita, maka masih bisa saya jawab Bunda. Jadi mohon izin, di dalam Sirah Nabawiyah, Rasulullah SAW itu disebutkan punya lebih dari satu istri. Kurang lebih ada 11 atau 12 istri Rasulullah SAW. Bayangkan. Ketika Rasulullah menjalani biduk rumah tangga, di dalam kasus ini bahkan Allah Subhanahu wa taala itu pernah menegur istri-istrinya Rasulullah SAW. Allah itu pernah menegur istri-istrinya Rasulullah SAW, seolah-olah Allah mengatakan jangan kurang ajar sama suami gitu. Jangan bertindak melampaui batas. Kadang perempuan ini
mereka kan adalah makhluk yang perasa ya, butuh perhatian, butuh diajak bicara, butuh diajak ini. Kadang kalau suaminya lempeng-lempeng aja, perempuannya kadang suka merasa suaminya kurang perhatian, lupa kali, mungkin udah nggak cinta lagi dan lain sebagainya. Padahal suaminya nggak kayak gitu. Nah, mungkin suaminya tuh kayak lebih banyak pikiran aja gitu loh, lagi banyak pikiran atau lagi banyak tugas gitu ya. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan perilaku cemburu. Seandainya laki-laki lebih asik dengan dunianya ketimbang istrinya, istrinya cemburu. Allah tuh nggak marah. Tapi Allah Subhanahu wa taala marah ketika rasa cemburu itu justru sudah tidak lagi mempunyai dasar gitu. Bahkan seolah-olah Allah pengen menegaskan, jangan usik suami atau jangan tambah beban suami dengan perilaku kalian. Nah, itu ada hadisnya tuh Bunda. Itu bahkan ada hadisnya tuh. Jangan apa ya? Bayangin suaminya nabi gitu loh. Tapi tetap aja istri-istrinya Rasulullah itu tuh punya tabiat gitu, pengen diperhatikan, pengen diinikan, pengen diitu kan tetap tuh. Tapi ketika hal itu sudah parah, Allah langsung menegur istri-istri Rasulullah untuk jangan melakukan hal yang melampaui batas. Nah, ketika berkaitan dengan pertanyaan Bunda Ghasyah tadi, laki-laki lebih banyak melupakan ini sebagainya. Ya, ada quotes yang ini Bunda. Ada quotes yang populer di 2024. Gini, ini izin ya Bunda ya, ada quotes yang mengatakan gini. Selama suamimu nggak selingkuh, selama suamimu nggak judol, selama suamimu nggak pinjol, selama suamimu nggak sabung ayam, dia cuma lempeng-lempeng aja, masih sholat dan sebagainya, syukuri aja. Ada quotes dari 2024 tuh Bunda yang kayak gitu tuh Bunda. Saya mohon izin mungkin kurang relate, tapi itu tadi, selama suami Bunda Ghasyah tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala, adapun terkait kekurangan yang ada terhadap dirinya, mungkin masih bisa dikomunikasikan. Mungkin masih bisa diusahakan selama tidak ada ranah-ranah syariat Allah yang dilanggar, kecuali suami Bunda Ghasyah atau suami siapapun di luar sana sudah melakukan hal-hal yang melanggar syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam agama Islam ada syariat talak. Ada syariat talak, cerai itu diatur sama Allah. Nikah itu diatur, cerai itu juga diatur. Itu Bunda Ghasyah. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari Bunda Ghasyah. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit Ustaz, boleh ditanya? Masih bisa? Gimana Bunda? Masih bisa ditanya? Masih Ustaz ya? Gimana? Ini Ustaz, kita sudah 30 tahun. Keluar macam aman-aman saja Ustaz. Tapi yang begini ya, di lapangan kita sering melihat kalau kenapa perceraian terjadi, biasanya wanita itu disalahkan karena menuntut keuangan. Tetapi yang di pihak laki-laki kita lihat kadang-kadang lebih kepada individu dia sendiri. Cuman saya ingin tanyakan Ustadz, bukan berarti memaksa untuk dijawab, tetapi begini. Barangkali sebagai seorang suami itu ada secara umum ya, ada hal-hal yang barangkali ingin diperhatikan oleh istrinya, ada hal-hal sesuatu yang barangkali si perempuan itu tidak pernah tahu. Kan kita sekarang bicara mawaddah warahmah. Secara umum mungkin laki-laki itu dimiliki, makanya saya tanyakan Ustadz. Tapi insya Allah kalau keluarga saya insya Allah aman-aman saja. Kami sudah lebih dari 30 tahun nggak ada masalah apa-apa. Ini kan kita lihat pengalaman di lapangan kan. Pengalaman di lapangan yang kita lihat. Kan sering seperti tadi kita kalah perempuan seperti Ustadz jelaskan. Yalah namanya Rasulullah memang orang suci ya kan. Mungkin istri-istrinya kan dari masyarakat yang berbagai latar belakang mungkin. Jadi pastilah kena teguran. Tapi ini kita bicara kita manusia yang biasa-biasa ini. Ya kan? Yang pengalaman di lapangan kita lihat. Saya ingin tahu begini. Saya juga pernah memperhatikan kenapa ya orang bercerai. Kalau kita pikir kita harap lebih, memang kita sudah paham kehidupan sebelum kita mulai, kita sudah tahu bagaimana kehidupan kita masing-masing. Mungkin ada sesuatu yang
secara umum ya, orang laki-laki menginginkan kehidupan ini begini. Barangkali kok malam ini Ustaz menyebutkan ada orang yang sudah barangkali punya masalah, bisa terpecah masalahnya. Oh, berarti saya tidak mengerti itu. Sehingga suami saya begini. Jadi perempuan bisa ini apa namanya? Adik-adik kita mungkin ya bisa menjadi pengalaman baru gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, mungkin kita kita bahas di kajian selanjutnya ya Bunda ya, karena melihat pembahasan ini sebenarnya pembahasan yang sensitif, pembahasan yang mungkin saya pribadi beranggapan kurang ilmunya di sini. Semoga setelah ini dan di kajian selanjutnya mungkin akan bisa terjawab ya Bunda ya. Namun kalau dari saya pribadi, kalau Bunda nanya saya pribadi, ketika berbicara tentang perceraian dan sebagainya, saya pikir saya adalah laki-laki yang bertanggung jawab ketika dengan keluarga saya. Mungkin laki-laki di luar sana atau di pengadilan agama itu mungkin adalah tipe-tipe laki-laki yang kurang bertanggung jawab mungkin Bunda. Jadi perempuannya itu tidak ini ya, tidak mendapatkan nafkah yang cukup ya. Karena tadi memang saya sebutkan itu usia 30 tahunan Bunda. Memang usia-usia seperti saya nih. Usia-usia anak-anak yang pengen nikah aja tapi mungkin nggak kuat menafkahi mungkin seperti itu ya Bunda sekalian. Jadi kurang mapan ya kalau saya lihat di kasus saya ya. Mungkin seperti itu. Tapi saya pribadi ketika menikah, saya berkomitmen ya untuk menafkahi keluarga saya, istri saya, sehingga kalau masalah cukup nggak cukup itu kita relatif lah Bunda. Kalau masalah ekonomi itu cukup nggak cukup itu relatif, kita usahain aja. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bunda Gasyah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga rumah tangga kami bisa seawet Bunda Gasyah ya, 30 tahun lebih, bisa punya kebaikan-kebaikan yang lebih. Mungkin seperti itu, Ustaz Nandi. Terima kasih. Ustaz Ferdi. Untuk yang terakhir nih dari Bunda Buni di kolom komentar. Ustaz tanya, ini punya saudara sudah ingin menikah karena umurnya sudah 34 tahun. Laki-laki. Sudah berdoa, sudah pendekatan, tapi nggak pernah jadi-jadi. Apa solusinya biar cepat dapat? Apa ada doa khusus? Bunda Sri Wahyuni, kalau kita ini saya kasih amalan langsung aja lah ya, amalan yang cespleng gitu. Kalau kata orang Jawa itu cespleng gitu. Jadi sebenarnya menikah ini adalah suatu ketentuan yang sama derajatnya seperti rezeki dan maut. Sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jodoh itu nggak perlu dicari bahkan. Itu akan datang dengan sendirinya pada waktu yang tepat gitu. Sama, sering kan kita dengarkan, maut, jodoh, rezeki di tangan Allah. Pernah nggak kita berpikir gitu? Benar kan? Selalu kan kita berdoa kayak gitu kan? Nah, jadi yang pertama adalah keyakinan dulu, Bunda Sri Wahyuni. Keyakinan bahwa yang namanya rezeki, maut, jodoh itu adalah hal yang memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Lalu yang kedua, banyak saudara-saudara saya yang usia 30 bahkan 40 tahun ingin menikah, namun saat itu belum dikasih oleh Allah gitu ya. Kendalanya satu. Pertama gini, dalam karir mereka hebat. Dalam karir mereka hebat. Dalam usaha mereka hebat, semuanya mereka hebat. Akan tetapi satu hal, mereka itu selalu hidup untuk dirinya sendiri, Bunda Sri Wahyuni biasa jadi. Ya, mereka adalah orang yang selalu hidup untuk dirinya sendiri. Orang yang selalu hidupnya untuk dirinya sendiri itu terbagi dua lagi. Pertama, untuk keluarganya. Biasanya ada yang nggak menikah karena ngurus bapak ibunya ada. Ngurus adik-adiknya ada. Membiayai adik-adiknya. Ada yang nggak menikah gara-gara itu. Pengen nikah tapi gara-gara masih ada orang tua dan sebagainya. Oke. Ada yang kedua, tipikal yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri gitu. Jadi bagaimana caranya menghapus keegoan atau keakuan itu? Yang paling utama dan paling terutama itu adalah infak dan sodakoh, Bunda Sri Wahyuni. Mohon izin, biasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang secara karir sudah bagus. Tapi biasanya mohon izin,
pelit. Maksudnya dia nggak urusan dia gitu. Dia nggak berpikir tuh untuk memajukan ekonomi umat, kayak berpikir nolong umat, kayak nolong keluarga, kayak selalu ingat hadisnya. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka dia juga akan ditolong sama Allah. Suruh saudara tersebut coba berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya betul, pelit emang. Allah tuh tahu, Bunda. Dengan dirinya sendiri aja dia pelit, apalagi kalau punya istri, kasihan istrinya. Jadi kita bisa berpikir seperti itu, Bunda. Itu maksudnya, nah, jadi kalau pengen benar-benar menikah, jangan hanya di mulut aja. Buktikan dengan kata-kata. Kalau masih ada ibu, masih ada bapak, sedekah untuk ibu dan bapak. Kalau masih ada saudara, masih ada ponakan, masih ada sepupu, santuni keluarga. Jangan jadi orang yang pelit, jangan jadi orang yang kikir, jangan jadi orang yang kalau bahasa Melayunya itu kedekot. Kedekot itu pelit. Jangan jadi orang yang pelit. Kita pengen urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita nggak mau melancarkan urusan orang lain. Kita nggak mau nolong agama Allah. Bagaimana agama kita bisa ditolong sama Allah? Kita pengen menyempurnakan separuh agama. Kita pengen Allah menolong agama kita. Dengan menikah Allah menolong agama kita. Tapi kita nggak mau nolong agama Allah. Kita nggak mau menyantuni anak yatim. Kita nggak mau menyantuni keluarga, ibu, ayah, saudara. Kita tutup mata. Pelit kita. Itulah sebab daripada jodohnya nggak datang-datang. Gitu Bunda Sri Wayuni. Kalau pengen jodohnya lancar, tolong agama Allah. Tolongnya dengan apa? Dengan harta dan jiwa. Harta dulu. Keluarkan hartanya. Keluarkan hartanya. Keluarkan hartanya. Insya Allah jodoh itu seperti yang disebutkan sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu Bunda Sri Wayuni ya. Saya kasih solusi yang udah paling mujarab itu. Doa-doa banyak Bunda, doa-doa tuh banyak. Cuman kadang akarnya harus kita buang, akarnya. Kalau dia berdoa seribu macam doa, tapi dia tidak mengubah perilakunya pun juga sama aja. Akan tetapi dengan mengubah satu perilaku, maka itu bisa jadi lebih mujarab daripada ribuan doa yang kita panjatkan. Seperti itu Bunda Sri Wahyuni. Mungkin seperti itu, mohon izin. Kalau ada salah-salah kata, saya kembalikan kepada Bang Nandi. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ferdi yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada peserta kajian kita malam hari ini, Ayah Bunda dan Abang sekalian. Baik, berakhirnya tanya jawab kita pada sesi kajian kita malam hari ini, maka berakhir pula kajian kita tentang menggapai keberkahan dalam rumah tangga. Saya selaku MC dan juga pembawa acara, mohon maaf apabila dalam proses kajian kita malam hari ini terdapat salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Semoga dari kajian kita malam hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadikan keluarga dan rumah tangga kita menjadi keluarga dan juga rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Baik, mari kita tutup kajian kita malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya akhiri dan juga saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Kakak Bunda sekalian. Selamat malam, selamat istirahat. Jazakallah Ustaz. Sehat selalu. Amawa. Halo Ustaz, sehat selalu Ustaz. Terima kasih Ya, terima kasih Bunda. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.